Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil analisa di jaring sosial, yakni berjudul analisis terhadap fenomena brain rot yang mempengaruhi gen alpha berdasarkan opini dari platform X menggunakan metode crawling data. Saya sendiri Ahmad Hurzadid dengan NIM 211022285 dan teman saya Muhammad Sultan Wirda NIM 211022282, lalu Rizky Christian dengan NIM 211022248 dan yang terakhir Kukuh Dwi Saputra dengan NIM 201022194. Di sini yang pertama pengantar. Apa itu brain rot? Brain rot merupakan istilah populer yang menggambarkan kondisi di mana suatu individu terlalu banyak terpapar pada suatu konten atau tren sehingga mempengaruhi pola pikir dan kebiasaan mereka. Apa yang melatar belakangi dari brain rot ini? Yang pertama, generasi alpha tumbuh dalam lingkungan digital yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka terpapar teknologi sejak usia dini, terutama melalui media sosial dan platform digital seperti X atau sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Namun, di balik kemudahan akses informasi ini, muncul berbagai fenomena yang dikenal sebagai brain rot. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan paparan berlebih terhadap konten yang berulang, tidak mendalam, dan adiktif, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan kemampuan kognitif seseorang. Konten jenis ini seringkali disajikan dalam format singkat dan sensasional, yang dirancang untuk menarik perhatian secara instan, namun memiliki potensi untuk menurunkan kemampuan fokus, kreativitas, dan pengambilan keputusan. Platform X sebagai salah satu media sosial yang sangat populer di kalangan generasi alpha memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan konten seperti ini. Dengan algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna, ada kekhawatiran bahwa generasi muda ini mungkin lebih rentan terhadap efek negatif dari paparan konten berlebihan dan dangkal. Lalu, apa sih tujuan analisa kita? Di sini kita bertujuan untuk menganalisis bagaimana brain rot ini mempengaruhi generasi alpha di platform X, baik dari segi perilaku online, kemampuan kognitif, maupun dampak sosial emosional lainnya. Menggunakan metode yang disebut crawling data, penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis konten yang sering diakses oleh generasi ini, termasuk pola interaksi mereka dengan konten tersebut. Dengan memahami pola konsumsi konten ini, kita dapat lebih mendalami dan mengeksplorasi dampak jangka panjang dari brain rot ini, serta bisa memberikan rekomendasi untuk memitigasi efek negatifnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai dinamika konten digital yang dikonsumsi oleh generasi alpha dan bagaimana hal ini membentuk perilaku dan pola pikir mereka di era digital. Lalu implementasi. Di sini untuk pengumpulan data dengan metode crawling, kita menggunakan Tweet Harvest yang merupakan library berbasis Node.js untuk mengekstrak data dari Twitter. Kata kuncinya seperti brain rot dan lain sebagainya. Jumlah batasnya juga ada, serta format outputnya juga ada. Lalu untuk penyimpanan data yang diperoleh dari proses crawling secara otomatis tersimpan dalam file dengan ekstensi CSV dengan bantuan dari library Pandas. Dan file yang dimuat kembali dalam Python data frame. Yang ketiga, visualisasi data dan analisis data itu digunakan untuk memuat dan menampilkan data dari file CSV dan divisualisasikan dengan aplikasi Getty. Dan yang terakhir hasil, dengan menggunakan visualisasi jaringan, kita akan mampu melihat pola konektivitas seperti kelompok pengguna yang saling berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Sultan. Terima kasih Mas atas waktunya. Yang selanjutnya itu langkah yang pertama itu crawling data. Nah, ini crawling data dari Twitter ini menggunakan script
Tweet Harvest versi 2.6.1 yang digunakan untuk melakukan crawling data Twitter dengan parameter tertentu. Dalam studi kasus ini, file hasil crawling akan disimpan sebagai crawling cz.csv dengan kata kunci pencarian brainrot gen alpha lang id. Script ini membuka halaman pencarian Twitter di Chromium browser dan melakukan scrolling untuk mengambil tweet. Jika file dengan nama yang sama sudah ada, maka akan disimpan sebagai crawling cz.old.csv. Nah, setelah crawling selesai, data disimpan ke dalam crawling cz.csv dengan catatan token Twitter harus dijaga keamanannya dan script hanya berjalan di perangkat lokal yang memiliki akses ke browser Chromium. Selanjutnya, next. Pada langkah penyimpanan data, itu digunakan library Pandas untuk membaca file CSV hasil crawling pada langkah sebelumnya dan menampilkannya dalam bentuk data frame, seperti gambar di samping. Pertama, variabel file path didefinisikan untuk menyimpan jalur file CSV dengan format twist data dalam kurung file name, di mana file name adalah nama file yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, pd.read_csv membaca file CSV pada jalur tersebut dan mengonversikan menjadi data frame df dengan delimiter sebagai pemisah kolom terakhir. Lalu display menampilkan isi data frame yang berisi informasi seperti conversation ID, str, created, favorite count, full text, dan kolom lainnya yang mewakili data dari tweet yang telah di crawling. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang visual data di sini ya. Di sini ada dua berupa gambar, ada gambar data table dan gambar hasil akhir yang sudah diimplementasikan di GPI ya. Di sini ada di gambarnya tuh ada keterangan tentang ID, label, interval, in degree, odd degree, dan lain-lain ya. Lalu bentuk penjelasannya dengan menggunakan metode crawling data pada langkah sebelumnya, data opini publik dan percakapan terkait brainrot, dan ini diambil dari platform ini X atau Twitter ya. Lalu diolah dan dianalisis di GPI untuk mengeksplorasi pola interaksi, hubungan antara pengguna dan topik populer yang relevan. Metrik ini seperti in degree, odd degree, modularitas, class, dan berbagai urutan sentralisasi digunakan untuk mengidentifikasi akun atau topik yang terpengaruh, serta bagaimana brainrot tersebar dalam komunitas daring gen alpha. Lanjut. Lalu di sini penjelasan hasil yang tadi sebelumnya hasil analisis menunjukkan bahwa fenomena brainrot di kalangan gen alpha di platform Twitter didominasi oleh interaksi antara beberapa akun berpengaruh yang secara aktif membagikan konten terkait. Dengan menggunakan analisis jaringan di GPI, terlihat bahwa komunitas-komunitas dengan minat serupa terbentuk seperti topik hiburan, gaming, dan meme. Lalu akun-akun ini melalui jumlah interaksi yang tinggi berperan besar dalam menyebarkan fenomena brainrot di antara pengguna gen alpha, memperlihatkan pola penyebaran yang terfokus pada komunitas digital yang intens dalam berbagai konten viral. Fenomena ini memperlihatkan sisi positif dan negatif. Di satu sisi, brainrot mendorong interaksi sosial dan membentuk komunitas. Namun di sisi lain, meningkatkan resiko ketergantungan pada media sosial dan mengurangi fokus pada kegiatan produktif.
Meskipun sebagian gen alpha menerima brain rot sebagai bagian dari kehidupan digital modern, terdapat kekhawatiran tentang dampaknya terhadap kesehatan mental dan pola pikir mereka. Lalu dilanjutkan dengan masnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang teman-teman saya sudah sampaikan yaitu fenomena brain rot di kalangan gen alpha di platform X memperlihatkan bagaimana ketertarikan berlebih terhadap konten digital dapat membentuk komunitas yang saling terhubung dengan akun-akun berpengaruh sebagai pusat penyebaran informasi. Analisis jaringan menunjukkan bahwa komunitas-komunitas ini berkembang berdasarkan minat yang sama, memperkuat pola interaksi dan konsumsi konten yang berpotensi memperdalam ketergantungan pada media sosial. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam segi tutur kata maupun tingkah laku. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.